Welcome back bersama saya di sini Arif di Rain Studio channel YouTube. Kita akan tetap membincang perihal musik, bagaimana teman-teman bisa memahami musik dengan cakrawala yang sangat luas. Kali ini kita akan membincang perihal isu yang baru-baru ini viral di media sosial, yaitu tentang sosok salah seorang musisi Indonesia yang ternama, yaitu Muhammad Istiqomah Djamat. Siapa dia? Mari kita bahas. Kali ini kita akan membincang perihal musik, yaitu tentang sosok seorang penyanyi, pencipta lagu, dan bahkan musisi ternama Indonesia yang dikenal dengan sebutan Is Pusakata. Is Pusakata merupakan salah seorang musisi asal Sopeng, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dia dikenal lewat band Payung Teduh. Nah, banyak lagu-lagunya yang mempengaruhi pendengar-pendengar atau pemuda-pemuda Indonesia di kalangan kini, membuat Is menjadi salah satu musisi yang digandrungi pemuda-pemudi Indonesia. Namun baru-baru ini tersiar kabar tentang konten Is yang kesannya adalah sebuah satir atau satire tentang hal yang dia sebenarnya tidak sukai, namun dia membawakannya dengan cara satire. Is mengatakan di dalam konten tersebut secara langsung bahwa dia mau banting setir, atau kurang lebih seperti ini: saya mau banting setir jadi musisi cover. Saya sudah malas bikin lagu. Lebih baik saya cover lagu saya sendiri. Istilah itu kemudian hadir di publik lewat Is sendiri, karena Is sebenarnya ingin menyampaikan suatu pesan di dalam penyampaiannya itu, bahwa musisi-musisi hari ini ada kesan telah meninggalkan sisi kreativitas. Ini mungkin semacam bentuk kejengkelan dari Is sendiri, bahwasanya banyak musisi-musisi cover yang diundang dari panggung ke panggung namun mendapatkan banyak penghasilan. Bagaimana dengan posisinya Is? Justru Is mengatakan, silakan mengcover lagu saya, tetapi pakailah keuntungannya sebagian untuk menyumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan. Mengklarifikasi, saya tidak melarang teman-teman mengcover lagu-lagu siapapun itu, termasuk lagu saya. Dan alasannya adalah silahkan, ya silahkan aja. Saya cuma kaget. Kaget aja, Bo. Yang kedua adalah saya tetap akan bikin lagu yang banyak. Sangat bijak. Di sini Is menanggapi musik sebagai pengalaman, di mana bahwa musik menurut Is adalah sebuah pengalaman emosional. Is kemudian menghadirkan problema-problema tentang musik Indonesia. Kita bisa mengkajinya menurut pandangan Rain Studio Channel, bahwasanya musisi-musisi cover hari ini hanya menampilkan sisi kreativitas aransemen, tetapi dengan membawakan inti lagu orang lain. Ini sebenarnya bentuk kritik. Kritik jangan diartikan hanya sebagai bentuk menjatuhkan ataupun memandang remeh, tetapi kritik dia membedah dan menganalisa persoalan itu melalui penjelasan Is tersebut. Kita tentu mengenal siapa Is, dan kita tentu mengenal bagaimana gebrakan musiknya mampu mempoles daya tarik penonton Indonesia dari suatu genre yang sangat mungkin baru kita kenal, karena ini merupakan genre folk. Ada yang mengatakan genre indie, tapi contoh di dalam lagu Is itu ada kata senja. Banyak orang yang merepresentasikan bahwa senja adalah kondisi sore hari menjelang malam di sebuah pantai atau di pegunungan atau dimanapun. Namun senja yang dimaksud di dalam lagu-lagunya Is pada saat di Payung Teduh adalah senja usia atau senja-senja yang lain. Tetapi lebih daripada itu, Is ingin menyampaikan bahwa kenapa pemuda hari ini terkesan mematikan nilai kreativitasnya dengan mencipta, membuat karyanya sendiri. Kreativitas dan inovatif atau inovasi di dalam bermusik itu sangat penting. Bagi Is, pekerjaannya dalam karya atau mencipta lagu itu tidaklah mudah. Dia membutuhkan proses yang sangat panjang, mulai dari permainan gitarnya, emosi yang harus dia bangun, menciptakan atmosfer yang nyaman bagi dia untuk bermusik. Namun apa yang terjadi?
seorang musisi Istiqomah Jamat atau Is Pusakata akhirnya hadir memberi kesan amarah dan kritikan terhadap musisi-musisi cover. Apakah teman-teman punya pandangan yang berbeda terkait hal tersebut? Sementara di dalam pasal 23 ayat 5 junto pasal 87 ayat 4 tentang Undang-Undang Hak Cipta dalam hal ini musik, itu dikatakan bahwa tidak perlu meminta izin kepada komposer asalkan memberikan imbalan melalui lembaga manajemen kolektif berdasarkan perjanjian. Kata izin itu di dalam undang-undang tidak diatur. Namun, memberikan imbalan, kata imbalan melalui lembaga manajemen kolektif berdasarkan perjanjian. Berarti ada keterkaitan antara promotor, event organizer, atau pencipta lagu itu sendiri. Mungkin kita baru mengenal hal-hal tersebut. Tetapi ini penting untuk kita pelajari tentang hak cipta. Bagaimana kita menghargai karya seseorang. Bagaimana kita bisa berinovasi di dalam sebuah pengkaryaan musik kita. Walaupun kita mengcover lagu, tetapi perlu hal-hal yang diperhatikan bahwa mengcover lagu adalah hal penting ketika kita melihat aturan yang ada. Sebenarnya kalau kita bicara tentang musik atau ekspresi jiwa, hal ini tidaklah penting. Namun kita perlu menghargai namanya etika di dalam berkarya. Etika itu kemudian hadir dikarenakan oleh kritikan Is tersebut. Bahwasanya etika di dalam berkarya perlu memperhatikan poin-poin tertentu. Yang pertama, di dalam berkarya kita harus memperhatikan sisi kreativitas. Kemudian yang kedua, originalitas. Kemudian yang ketiga adalah kebaruan, mengikuti zaman. 3 poin ini mesti kita perhatikan. Mengcover lagu tidaklah jadi masalah. Tetapi berkarya atau mencipta lagu menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa ketika teman-teman musisi mampu menghadirkan perspektifnya atau pandangannya atau sisi kemampuan menyusun nada dan melodinya melalui musik. Aduh. Musik merupakan ruh yang menyatukan. Dari sini, Is ingin menyampaikan pesan bahwa musik mampu menyatukan kita. Namun lebih daripada itu, teman-teman perlu memperhatikan nilai-nilai yang terdapat di dalam musik. Walaupun musik merupakan pengejawantahan atas pengalaman. Tetapi penting untuk teman ingat bahwa pengalaman setiap orang berbeda. Pengalaman setiap orang sangatlah luas cakrawalannya. Lewat musik, Is mampu menceritakan dan mewakili perasaan orang-orang di luar sana. Dari sini mungkin ada beberapa musisi yang menjadikan musik sebagai profesi. Dengan jalan mengcover lagu atau karya cipta orang, itu merupakan fenomena yang sangat riak di Indonesia. Hingga ada kesan bahwa penciptaan karya atau kreativitas mengalami penurunan, bahkan merosot sangat tajam. Lewat kritik dari Is, seorang musisi Indonesia ternama ini, itu menjadi pengalaman besar dan berharga bagi kita semua bahwa kreativitas dan mencipta sebuah karya adalah hal yang sangat mahal nilainya. Oleh sebab itu, bagi teman-teman, perhatikan baik-baik, musik bukanlah sekedar pengalaman, tetapi musik adalah cara pandang kita masing-masing. Musik adalah cakrawala yang sangat luas. Oleh sebab itu, jangan berhenti pada ranah cover. Teman-teman perlu memperhatikan sisi etika dan kreativitas, dan selamat berkarya. Menarik memang ketika kita membincang perihal musik. Dalam contoh kasus ini, Is, teman-teman bisa perhatikan bahwa Is sangat menghabiskan sisi kreativitasnya dan inovasinya di dalam bermusik. Terutama ciri khas musiknya pada saat di Payung Teduh. Dan kemudian hari ini dia sebagai Pusakata. Proses kreatif dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Is di tengah-tengah gebrakan genre-genre pop, rock, hard rock, metal, dan segala macam yang ada di Indonesia, Is mampu menuangkan idenya, kemampuan bermusiknya secara sangat luar biasa. Itu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Bisakah kita menjadi salah satu sosok yang memiliki peran penting di dalam industri musik Indonesia? Dalam kasus ini, Is justru ingin menanyakan kembali ke teman-teman, apakah teman-teman mampu mengeluarkan efektivitas dan kreativitas di dalam berkarya? Apakah teman-teman mampu menciptakan warna musiknya sendiri? Saya rasa orang Indonesia dengan kultur dan budaya bahkan tradisi yang sangat banyak, begitu berwarna, menjadi ladang bagi kita semua untuk menciptakan karya-karya yang sangat ikonik dan berkualitas. Bagi teman-teman, kritikan Is menjadi pelajaran yang sangat kuat bagi kita, sehingga menjadi motivasi yang besar bagi kita. Apakah kita bisa
melanjutkan karir-karir musik kita lewat karya-karya yang memberikan daya dorong bagi generasi kita yang akan datang. Sampai di sini, saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali memperhatikan apakah daya cipta, kreativitas itu jauh lebih berpengaruh pada musik Indonesia ataupun coveran, musisi-musisi cover justru jauh lebih berpengaruh di Indonesia. Namun, terlepas dari itu, teman-teman perlu memikirkannya secara bijak. Kopi mana kopi, rokok mana rokok. Demikianlah tadi perbincangan kita tentang isu pusakata. Tetap stay tune di Rain Studio channel YouTube agar teman-teman dapat memperhatikan dan menonton, bahkan mengikuti pembahasan-pembahasan kita yang akan datang. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Rain Studio. Dan sampai jumpa.